istri yang tak dianggap. Bab 12. Siapa yang membuat kamu marah? Tanya Sandra khawatir sekaligus kesal. Aluna pun menceritakan semuanya pada Sandra, membuat wanita parubaya itu tak terima. Kita datangi pihak agensimu sekarang, lalu kita cari tahu siapa model baru kampungan itu. Ujar Sandra dengan bola mata memerah, menahan amarah. Iya, Ma. Aku juga ingin memberikan peringatan pada model kampungan itu. Aluna menyetujui ajakan Sandra. Mereka pun pergi menuju agensi Aluna untuk mencari tahu siapa sosok pengganti tersebut. Seorang pria tampan baru saja keluar dari ruangan meeting. Pria itu berjalan diikuti pengawal di belakangnya. Pria itu yang tak lain adalah Andreas termangu melihat sosok mantan istrinya sedang tertawa bersama anak mereka. Kinara terlihat anggun saat menyuapi sang anak makan di kantin perusahaan kolega bisnisnya itu. Apa Anda tertarik pada model baru kami, Tuan? Dia adalah janda satu anak. Pesonanya berbeda dengan model yang kami miliki. Dia lebih terlihat seperti gadis desa yang kecantikannya alami. Kami baru saja mengontraknya hari ini. Jelas seorang pria parubaya yang tak lain adalah CEO perusahaan fashion tempat Kinara bekerja. Perusahaan Andreas sedang melakukan kerjasama dengan perusahaan yang menaungi Kinara. Kerap kali Andreas memakai jasa model dari perusahaan fashion tersebut. Dalam beberapa tahun ini, hanya Aluna lah yang menjadi model tetap perusahaan Andreas. Sehingga publik menyimpulkan bahwa Andreas dan Aluna memiliki hubungan lebih dari atasan dan bawahan. Aluna dan Andreas pun membenarkan dugaan mereka dengan mengizinkan awak media meliput pertunangan mereka di tempo lalu. Itulah yang membuat sosok Aluna begitu disegani dalam bidangnya. Karena Aluna mendapatkan sokongan dari Andreas. Tidak apa-apa. Sebaiknya kalian tinggalkan aku sendiri. Karena aku ingin makan siang terlebih dahulu. Jangan ada yang menggangguku. Ujar Andreas datar. Para pengawalnya dan kolega bisnisnya itu pun pergi menjauh meninggalkan Andreas seorang diri. Tanpa sadar, Andreas menyeret langkahnya menuju meja Kinara dan Vino. Jantung pria tampan itu berdegup kencang, seperti anak ABG yang kasmaran. Perasaan aneh yang hadir dalam hatinya. Perasaan yang sama kala itu, dia jatuh cinta pada Aluna. Saat langkah kakinya hampir sampai di meja Kinara, Andreas langsung memanggil nama sosok mantan istrinya. Namun, tak hanya Andreas yang memanggil Kinara. Akan tetapi, ada sosok lain yang ikut memanggil janda muda itu. Sehingga membuat Kinara menatap kedua sosok pria tampan yang sudah berdiri di hadapannya. Kinara. Kak Andreas? Kak Dirga? Gumam Kinara terkejut. Dirga yang baru saja bertemu dengan sahabatnya di kantin perusahaan di mana sahabatnya bekerja pun tidak sengaja melihat Kinara yang sedang makan siang bersama Vino. Pucuk dicari ulang pun tiba. Memang kalau jodoh takkan kemana. Dirga tersenyum lebar. Pria tampan itu membenarkan dasinya lalu menyeret langkahnya pergi menghampiri Kinara. Kinara? Dirga terkejut melihat Andreas yang sudah berdiri di sampingnya. Kak Andreas? Kak Dirga? Kinara terkejut melihat dua sosok pria tampan di hadapannya. Yang satu mantan dan yang satu gebetan. Papa? Vino merentangkan tangannya memberi kode ingin digendong oleh Dirga. Dengan senang hati Dirga langsung menggendong Vino. Pria tampan itu mencium gemas pipi gembul Vino, membuat bocah balita itu tertawa geli. Andreas yang melihatnya pun berusaha menahan rasa sesak, marah, dan emosinya. Pria tampan itu ingin marah, namun sadar bahwa dia tak sedekat itu dengan Vino. Kakak sedang apa di sini? Tanya Kinara tersenyum ramah pada Dirga. Janda muda itu tak memedulikan keberadaan Andreas yang juga berdiri di hadapannya. Tadi aku baru saja bertemu dengan sahabatku, dan tidak sengaja lihat kamu di sini, makanya aku kemari. Jelas Dirga jujur membalas senyuman Kinara. Andreas berdecik dalam hati melihat senyuman Dirga. Dia adalah seorang pria dewasa, dan Andreas tahu jelas apa maksud dari senyuman itu. Tadi aku juga tidak sengaja melihat kamu. Ujar Andreas pada Kinara membuat janda muda itu menautkan alisnya. Aku gak nanya. Balas Kinara singkat membuat Andreas mengapalkan tangannya erat. Pria tampan itu tak suka diabaikan seperti ini. Dia adalah seorang pengusaha sukses yang sudah terbiasa dihormati dan disanjung oleh orang-orang. Namun detik ini, Kinara, sosok mantan istrinya itu berani mengabaikan dirinya.
Andreas tidak suka dan tidak tahan. Ya, aku tahu, dan aku hanya ingin mengatakannya saja. Balas Andreas datar berusaha menahan gemuruh dalam hatinya. Ayo kak, duduk dulu. Kita makan siang bareng. Ajak Kinara tersenyum manis seraya menarik kursi untuk Dirga, karena pria tampan itu sudah menggendong anaknya. Terima kasih. Bukan Dirga yang berkata, melainkan Andreas. Pria tampan itu dengan santai duduk di kursi yang Kinara tarik untuk Dirga. Kinara melototkan matanya menatap kesal Andreas yang tidak sopan. Ngapain kakak duduk di sini? Ini tuh untuk Kak Dirga. Tidak apa, Nara. Aku bisa duduk di sebelah kamu. Dirga tersenyum kecil lalu duduk di sebelah kanan Kinara. Andreas duduk di sebelah kiri Kinara. Sontak keberadaan Dirga dan Andreas membuat para pengunjung di kantor tersebut terkagum-kagum. Sosok Kinara yang cantik jelita dihapit oleh kedua pria tampan dengan pesona yang berbeda. Kakak mau pesan apa? Biar aku pesankan, ujar Kinara ramah. Apa saja, asalkan jangan udang. Balas Dirga membuat Kinara segera memesankan makanan untuk Dirga. Terima kasih mbak, ujar Kinara pada pelayan tersebut. Kamu tidak memesan makanan untukku? Tanya Andreas kesal. Punya mulut sendiri kan? Jadi silakan pesan sendiri. Balas Kinara tak kalah kesal. Dia juga punya mulut, tapi kenapa kamu pesan makanan untuknya? Tanya Andreas heran. Karena Kak Dirga itu baik. Dia tidak jahat padaku. Makanya aku juga berusaha bersikap baik padanya. Balas Kinara santai membuat Andreas terdiam. Perkataan Kinara sangat menohok hatinya. Pria tampan itu mengepalkan tangannya di bawah meja. Ingin marah tapi tidak tahu pada siapa. Pada akhirnya Andreas mengalah dan memilih memesankan makan siang untuk dirinya sendiri. Hati Andreas bergemuruh saat melihat Vino yang berulang kali mengecup bibir Kinara, lalu mengecup bibir Dirga. Sial. Bukannya itu sama dengan mereka bercium. Bedanya itu melalui stempel bibir Vino. Batin Andreas marah. Kamu pulang bareng siapa? Tanya Dirga setelah selesai makan siang. Dijemput sopir, Kak. Karena tadi aku kesini diantar Mama. Tapi Mama sekarang udah pergi ke rumah temennya. Balas Kinara seraya membersihkan wajah Vino dengan tisu basah. Kalau begitu, biar aku aja yang antar pulang. Karena kita kan searah. Tawar Dirga tersenyum senang. Baik, Kak. Kalau gitu, aku kabari Pak sopirnya dulu biar nggak usah jemput aku. Kinara pun menghubungi sopirnya. Andreas yang dari tadi diabaikan pun hanya bisa mengepalkan tangannya erat. Pria tampan itu hanya bisa diam dan menonton obrolan manis antara Kinara dan Dirga. Bahkan si kecil Vino tak sekalipun melirik ke arahnya. Kalau kamu ingin pulang, aku juga bisa mengantarkan kamu. Untuk apa pulang bersama dengan orang asing yang baru beberapa saat kamu mengenalnya? Ujar Andreas yang dari tadi diam. Dirga yang mendengar dirinya disebut orang asing pun tidak terima. Pria tampan itu ingin menyela. Akan tetapi, Kinara lebih dulu berkata membuat Andreas bungkam. Kak Dirga bukan orang asing. Dia adalah pria baik yang baru saja aku kenal. Pria pertama yang memperlakukan aku seperti manusia. Dan pria pertama yang memberi pelukan pada Vino anakku yang ayahnya sendiri tak pernah menganggapnya ada. Jadi sekarang sudah jelas kan? Kalau Kak Dirga itu bukan pria asing. Kinara menekankan perkataannya menatap dingin penuh kebencian terhadap Andreas. Sorot matanya menampakkan rasa jijik, marah, kecewa dan sedih. Andreas termangu mendengar kata-kata pedas yang keluar dari mulut Kinara. Semakin hari, perubahan Kinara semakin besar. Sampai-sampai Andreas tak dapat mengenali Kinara lagi. Tidak ada ketakutan dan kelemahan yang Kinara miliki sekarang. Ayo Kak, kita pulang sekarang. Lama-lama berada di sini membuat napasku sesak saja. Kinara merangkul lengan Dirga tanpa sadar. Janda muda itu pergi bersama duda tampan, meninggalkan sosok mantan suaminya yang dulu pernah menyakitinya. Andreas menatap punggung Kinara yang perlahan menjauh dan hilang dari pandangannya. Pria tampan itu memegang dadanya yang terasa sesak. Pria tampan itu tertawa hambar. Apa ini yang dirasakan dulu saat kehadirannya tidak dianggap? Kenapa rasanya sangat menyakitkan? Gumam Andreas pelan. Selama perjalanan pulang,
Tak ada yang berbicara. Vino telah tidur di kursi belakang, sedangkan Kinara duduk di kursi depan bersama dengan Dirga. Duda tampan itu melirik ke arah Kinara yang sesekali menghapus air matanya. Dirga menepikan mobilnya ke pinggir jalan, membuat Kinara merasa bingung. "Kenapa berhenti, Kak?" tanya Kinara dengan suara serak menatap Dirga dengan matanya yang sembab. Dirga tidak menjawab. Pria tampan itu malah membuka sabuk pengamannya, lalu memeluk erat tubuh Kinara. Menangislah dalam pelukanku. Ceritakan semuanya padaku. Bagi rasa sakitmu padaku. Aku siap mendengarkan semuanya. Ujar Dirga lembut mengusap punggung Kinara lembut. Kinara yang memang sedang merasa sedih pun langsung menangis dalam pelukan Dirga. Dari tadi saat makan siang, Kinara menahan tangisnya. Bertemu dengan Andreas seolah membuka luka lamanya. Bayangan di mana Andreas memperlakukannya tak adil, bahkan tak pernah menganggapnya ada, masih membekas menyisakan luka yang teramat dalam di hatinya. "Sakit," diri Kinara pelan nyaris tanpa suara. Dirga mengeratkan pelukannya. Pria tampan itu menepuk punggung Kinara yang bergetar. Pria tampan itu hanya bisa menenangkan Kinara melalui pelukan hangat. Sekarang tidak akan sakit lagi. Ada aku yang akan menjagamu. Tidak akan aku biarkan ada yang menyakitimu lagi. Percayalah, aku tidak akan mengabaikanmu seperti yang lainnya. Ujar Dirga berusaha menenangkan Kinara. Kinara berusaha menahan suara tangisnya agar tak lepas karena takut membangunkan Vino. Entah apa yang terjadi pada hati Kinara. Janda muda satu anak merasa nyaman dalam pelukan Dirga. Terlebih lagi kata-kata Dirga yang seperti obat bagi Kinara. Dirga melonggarkan pelukannya lalu menghapus jejak air mata yang mengalir di pipi Kinara dengan jari-jarinya. Jangan menangis lagi. Air matamu terlalu berharga untuk menangisi orang-orang yang tak berharga itu. Kata Dirga lembut menatap bola mata Kinara. Tatapan keduanya bertemu. Entah siapa yang memulai. Akan tetapi, bibir keduanya sekarang sudah bertemu dan bersatu. Dirga menahan tengkuk Kinara guna memperdalam ciuman tersebut. Tak dapat dipungkiri, ciuman itu merupakan ciuman kedua untuk Kinara. Yang pertama, bersama dengan Andreas sebelum bercerai, dan yang kedua bersama dengan Dirga. Ciuman lembut itu terasa sangatlah manis. Persis seperti permen karet yang sering dimakan oleh Kinara dulu. Layaknya permen kapas, itulah yang mereka rasakan saat ini. Kinara mencengkeram erat lengan Dirga dikala pria tampan itu mengobrak-abrik isi dalam mulutnya, menciptakan suara lengkuhan Kinara yang tertahan. Mendengar suara lengkuhan Kinara, membuat Dirga tersadar bahwa pria tampan itu hampir termakan hasratnya sendiri. Dirga melepaskan ciuman tersebut lalu menyatukan keningnya dengan kening Kinara. Napas keduanya terengah-engah. Karena ciuman lembut yang lumayan menghabiskan waktu yang lama itu. Nara, "Kak." Keduanya saling memanggil membuat mereka saling memasang senyum kikuk. Dirga menjauhkan wajahnya dengan wajah Kinara. Pria tampan itu mengusap bibirnya sensual, membuat Kinara memalingkan wajahnya. Tidak sanggup melihat hal tersebut. kamu duluan. Ujar Dirga mempersilakan Kinara untuk memulai pembicaraan. "Kakak saja yang duluan," balas Kinara gugup. Baiklah. Kalau begitu aku akan berbicara hal penting, tapi bukan sekarang. Ucap Dirga membuat Kinara langsung menatap ke arahnya dengan tatapan bingung. "Kenapa bukan sekarang?" tanya Kinara heran. Karena sekarang aku harus mengantarkan kamu pulang dulu. Kasihan Vino, dia pasti kelelahan. Tidurnya kurang nyaman kalau kelamaan di dalam mobil. Jelas Dirga, membuat Kinara menoleh ke belakang. Gadis cantik itu tersenyum manis melihat sang anak yang tertidur pulas di kursi belakang. Tak lupa, Kinara letakkan bantal besar di samping tubuh Vino agar tak membuat Vino jatuh. Ayo kita pulang," balas Kinara membuat Dirga langsung menyalakan mesin mobilnya kembali. Mereka melanjutkan perjalanan dengan senyuman manis terpasang di wajah keduanya. Saling melempar senyum manis dan malu-malu. Persis seperti anak remaja yang sedang kasmaran. Padahal keduanya sama-sama berpengalaman karena keduanya adalah duda dan janda. Sama-sama satu anak pula. Namun karena perasaan cinta hadir di dalam lubuk hati keduanya,
membuat suasana tersebut layaknya berpacaran di zaman remaja dulu. Oh ya ampun, sepertinya aku harus segera menghalalkan Kinara. Takutnya nanti dia keburu dilamar orang. Batin Dirga tak sabar. Apa kamu serius? Model pendatang baru yang kamu maksud itu adalah Kinara? Janda muda satu anak itu? Janda kampungan itu? Bersambung.